Kalau saya tidak salah, cincin ibu itu salah satu hasil kerajinan tangan kita ya. Inilah ya. Boleh ibu. Kreativitas dari anak-anak. Iya. Dan mereka bukan hanya sekedar membuat Betul. saja. Saya tadi sempat nanya, ini caranya gimana bikinnya. Nah, ini juga Bapak juga beli ya. Bapak juga beli Kitty. buat cucu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Alfi di podcast G Media, medianya warga Semakdi. Di podcast kali ini saya kembali kedatangan tamu spesial di mana saya kedatangan Ibu Endang Susilastuti SEMMPD selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kang Luhur. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selain Ibu, saya juga ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cianjur, Bapak Insinyur Haji Wawan Mawardi, MMPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk podcast kali ini, kita akan membahas kegiatan yang sedang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Cianjur, di mana kita sedang melaksanakan kegiatan puncaknya atau hasil atau bisa dikatakan panen karya siswa-siswi kita. Di mana kita telah melaksanakan pekan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 untuk kelas 10 dengan tema Bangunlah Jiwa Raga, dan untuk kelas 11-12-nya kita ada pekan proyek produk kreatif dan kewirausahaan dengan tema kerajinan tangan siswa. Nah, alhamdulillah kegiatan tadi sudah dibuka oleh Ibu, oleh Bapak, dan sudah disaksikan juga mungkin ya Ibu. Saya ingin ngobrol mungkin dengan Ibu mengenai tanggapan kegiatan hari ini di sekolah kita itu seperti apa nih Bu? Oke, nuhun Kang. Iya Bu. Izin Pak. Boleh. Jadi luar biasa ya. Iya. Kita paham bahwa yang namanya SMK 1 Cianjur itu kan ditetapkan sebagai salah satu sekolah pusat keunggulan. Alhamdulillah. Nah, dengan namanya pusat keunggulan itu bukan kemudian jadi gagah-gagahan ya, tapi bagaimana kemudian harus melaksanakan apa yang sudah diamanatkan ya. Salah satu contohnya adalah bagaimana mengimplementasikan masalah B5 ya. Penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Itu supaya diterapkan di dalam proses pembelajarannya menyongsong dengan adanya kurikulum merdeka. Nah, sebagaimana kita tahu di dalam P5 tersebut kita mengingatkan lagi kepada anak-anak untuk tetap istilahnya menerapkan 5 hal ya. Di situ ada kemudian bagaimana kita berbhinneka tunggal ika, bergotong royong ya, kemudian berkolaborasi, santun, kemudian dikemas. Pengemasan di SMK Semakdi ini adalah bagaimana dengan menerapkan 5S tadi. Betul. Ya, ada 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Nah, inilah yang kita pengen dibiasakan di dalam kehidupan sehari anak-anak ya. Bagaimana kemudian anak-anak saling menghargai ya. Itu kan diambilnya dari situ. Kalau kita sudah menerapkan 5M, itu sebenarnya sesuatu yang kayaknya sepele ya Pak ya. Tetapi kalau itu kita lakukan terus-menerus, insya Allah sekolah ini akan luar biasa. Dan saya berharap itu tadi, kalau kita tidak menerapkan ini, kemungkinan ya itu akan terjadi kekerasan ya. Itu akan terjadi kekerasan, kemudian saling tidak menghormati. Nah, dengan penerapan P5 ini kemudian ditambah lebih menukik lagi dengan 5S tadi ya, insya Allah ini adalah pondasi awal anak untuk bagaimana menghargai guru, menghargai sesamanya, dan kemudian ditindaklanjuti lagi. Jadi ini tuh hari ini kayaknya kegiatannya itu kolaborasi antara pekan proyek P5, kemudian ada juga proyek PKK, ditambah lagi perundungan ya, anti perundungan. Nah, ini sebenarnya satu ya, tapi kemudian tiga bagian dikemas menjadi satu karena memang berhubungan. Ya, ini memang berhubungan. Jadi sekarang ini sudah tidak musim lagi kita melaksanakan sesuatu kegiatan itu satu-satu. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa mengemasnya menjadi satu, jadi semuanya paham, disinkronkan ya, dikolaborasikan. Kalau Pak Gubernur kan kita harus bisa berkolaborasi, dan ternyata itu bisa. Tadi kita lihat
bagaimana kemudian anak-anak ya, kita kan anak-anak sekarang kan anak milenial ya, Betul. mereka harus punya jiwa kompetitif, mereka harus kreatif. Saya tadi melihat beberapa kelas ya, di Iya. mana masing-masing kelas memang sudah diwajibkan setiap kelas itu ada pameran. Betul. Nah, di pameran itulah kemudian jiwa wirausahanya ya, Betul. jiwa toleransinya. Kita mau pameran otomatis harus mempersiapkan, nggak mungkin mempersiapkan seorang betul. diri. Jadi sebenarnya acara ini adalah acara yang luar biasa, bagaimana membangun kekompakan di antara sesama teman. Mulainya dari yang terkecil dulu, mulai dari kelas dulu. Kalau kelas sudah terbangun, meluas lagi menjadi sekolah. Sekolah sudah terbangun menjadi kecamatan. Kecamatan sudah tergabung lagi. Nah, itu memang bertahap. Betul. Nah, ini kalau dilaksanakan terus-menerus, insya Allah karakter anak akan terbangun. Jadi apa yang diinginkan Pak Mas Menteri ya Iya. tentang pelajar Pancasila Iya. itu akan langsung terlaksana, bukan untuk dihafalkan, Betul. tetapi kalau kemudian diimplementasikan secara langsung. Ini secara keseluruhannya Wah, luar luar biasa sekali, Bu. Ini Pak Wawan, the Wah, best. terima kasih sekali, Bu. Ibu mohon maaf nih kalau saya tidak salah, cincin Ibu itu salah satu hasil kerajinan tangan saya. Nah, inilah ya Boleh, Ibu. kreativitas dari anak-anak. Iya. Dan mereka bukan hanya sekedar membuat Betul. saja. Saya tadi sempat nanya, ini caranya gimana bikinnya. Nah, ini juga Iya. Bapak juga Bapak beli ya. dapat Bapak juga Hello beli buat, Kitty. buat cucu ya. Jadi bagaimana kemudian anak itu bisa membuat, bukan hanya sekedar membuat. Iya, betul. Nah, kesalahan kita juga hanya sekedar produksi, Betul. tapi tidak bisa menjual. Nah, di sini tadi anak dilatih untuk tidak malu menjanjakan dagangannya. Iya, betul. Kalau orang nggak beli, nggak masalah. Jangan Betul. kemudian malu. Di kita itu kan kadang-kadang ditolak malu. Nah, inilah ya. Jadi hari ini adalah hari yang luar biasa. Betul. Memamerkan produknya, bagaimana kemudian berlatih menjualnya. Kemudian saya tadi juga nanya berapa keuntungannya. Mereka sudah bisa mengkalkulasi. Alhamdulillah. Nah, ini Pak, makanya saya pakai lagi. Bagus sih, Bu, cincinnya. Iya, terima kasih, Bu, sudah mengenakan produk hasil karya siswa kita. Karena memang kita, Bu, untuk di PKK ya seperti itu tadi, Ibu. Tujuan kita anak selain bisa memproduksi untuk menjual, karena dalam rangka sekolah pencetak wirausaha juga. Iya. Nah, alhamdulillah, Bu, itu kita sudah berbicara tentang yang P5 dan PKK. Selanjutnya tadi disinggung juga oleh Ibu, kita alhamdulillah telah melaksanakan deklarasi anti perundungan yang tadi sudah diikrarkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan di SMK Negeri 1 Cianjur beserta deklarasi anti perundungan oleh siswa-siswi kita. Nah, mungkin kalau boleh tahu, Bu, dalam rangka apa kita ada deklarasi ini? Tentunya untuk mengurangi perundungan ya, Bu. Iya. Cuman program ini tujuan akhirnya kemana gitu, Bu? Kalau boleh tahu arahnya itu supaya terbentuk seperti apa? Jadi kan gini, sekolah itu kan tempat anak-anak belajar. Betul, Bu. Hampir berapa persen ya, 50% waktunya itu ada di sekolah ya. Iya. Saya tadi ngobrol dengan Bapak, bahkan mereka sampai malam itu ada di sekolah karena sudah merasa nyaman. Kita pengen sekolah itu adalah sekolah ramah anak. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi anak itu berangkat ke sekolah merasakan bahwa sekolah ini memang nyaman. Kan nyaman itu bebas dari perundungan, Iya. bebas dari narkoba, bebas dari intoleransi dan sebagainya ya. Jadi anak itu datang ke sekolah, kalau anak itu merasa nyaman, energi yang dibawa dari rumah pada saat mau berangkat tentunya energinya energi positif, sehingga pada saat masuk di sekolahan senang ya, bahagia, sehingga pikirannya, ide-idenya, kreativitasnya akan muncul. Beda kalau sekolahnya terjadi bullying. Kebayang si anak itu mau berangkat sekolah, aduh nanti ketemu si Eta, aku nanti mesti bikin, udah sudah tidak ada niat untuk belajar, terus pikirannya negatif terus. Nah akhirnya sampai di kelas pun ya dia sudah tidak ada semangat belajar. Nah akhirnya produktivitasnya akan turun. Jadi ini adalah bagian ya, sebagian kecil dari masih banyak lagi program-program yang ada di sekolah. Bagaimana kemudian menciptakan sekolah menjadi sekolah ramah anak. Ya. Welcome ke anak, jadi anak betah, dijadikan rumah kedua. Walaupun saya lihat kadang-kadang dijadikan rumah pertama untuk anak-anak. Saking kerasannya, saking nyamannya. Saking nyamannya.
Iya Bu, jadi anak enjoy berada di sekolah ya Bu. Mereka tidak merasa tertekan, tidak ada beban mungkin dan menjalani kesehariannya. Nah, berarti anak nyaman di sekolah memang tujuannya ya Bu. Tujuannya. Ditambah lagi pola pembelajarannya, itu tadi ya, pola pembelajaran seperti yang tadi diterapkan. Bukan hanya duduk dengerin guru bicara, tetapi implementasinya yang tadi dirasakan anak-anak bisa lari sana, lari sini, kreatif, bercanda dengan teman-temannya. Apalagi udah 2 tahun ya Pak ya, anak-anak itu tidak melakukan sosialisasi, belajarnya secara online. Nah disinilah waktunya kita sekolah memperbaiki lagi karakter-karakter yang kemarin ketutup pada saat 2 tahun kemarin belajar di rumah. Betul sekali Bu. Nah mungkin sekarang saya ingin ngobrol dengan Pak Kepala kita, Pak Wawan Mawardi. Bapak barusan sudah diberikan tanggapan oleh Ibu mengenai kegiatan kita di hari ini, 3 kegiatan. Apakah memang seperti itu tujuan dari kegiatan ini atau ada yang belum tercapainya Pak? Terima kasih Pak Alfi, kesempatannya kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait acara yang tadi dilaksanakan. Alhamdulillah responnya cukup baik dari Ibu KCD, termasuk memang ini bagian dari jargon Jawa Barat itu Jawa Barat juara lahir batin melalui inovasi dan kolaborasi. Seperti itulah. Makanya tadi kata Ibu disinggung bahwa acara ini memang dikemas dalam satu kegiatan yang luar biasa kata Ibu ya. Jadi sekali lagi ya alhamdulillah karena kita saat ini dihadapkan pada permasalahan pemulihan ya. Anak setelah pandemi 2 tahun, karakternya seperti apa anak ya sekarang melalui kegiatan-kegiatan yang barangkali penguatan pendidikan karakter. Alhamdulillah kegiatan S5 ya. Senyum, sapa, salam, kemudian sopan santun ini sudah dimulai sejak kemarin-kemarin kami ya. Jadi kita menyambut peserta didik pada saat masuk ke lingkungan sekolah dengan senyum, sapa, salam. Kami mewajibkan ini Bu, guru-guru piket ya pada saat mulai masuk pembelajaran di gerbang. Kita sambut ya dengan senyum, dengan sapa, salam seperti itu. Berarti guru harus datang sebelum. Nah, seperti itu ya. Untuk menyambut. Iya, betul ya. Jadi memang kelihatannya kebiasaan itu ya positif Bu. Yes. Jadi anak-anak lebih dihargai oleh gurunya. Ya kalau udah dihargai oleh guru ya barangkali dia pun akan lebih ini lagi terhadap kita ya. Seperti itu mungkin Pak Alfi ya. Iya, luar biasa sekali ya Bu. Mungkin terakhir Ibu, harapan Ibu untuk SMK Negeri 1 Cianjur ke depannya nih Bu, setelah melihat kegiatan barusan. Sebenarnya kalau SMK 1 Cianjur ini kan sudah luar biasa ya. Bagaimana kemudian kita bisa mempertahankan, itu yang susah mempertahankan. Nah kita tadi juga saya sampaikan berharap yang membesarkan ini tuh bukan hanya di lingkungan sekolah guru-gurunya, tenaga kepala sekolahnya, tapi anak-anak lulusan atau alumni dari SMK ini juga membesarkan nama kita dengan berbuat kebaikan-kebaikan setelah keluar menjadi alumni. Kan sampai kapanpun dia bukan siswa, tapi alumni, ya kan, punya tanggung jawab moral lah ya, dengan bagaimana membesarkan, kan gini. Kalau anak-anak keluaran dari SMK 1 Cianjur ini menjadi anak-anak yang luar biasa, kan nanti ditanya lulusan dari mana, kan gitu ya. Kalau lulusan, dari Sumaji, wah berarti Sumaji semakin hebat. Nah itu, jadi saya berharap kepada anak-anakku semuanya, ayo kita sama-sama menjaga ya, sama-sama mempertahankan nama sekolah yang sudah bagus, dan bukan hanya mempertahankan, tapi bagaimana kemudian meningkatkan dengan memberikan informasi-informasi yang baik ya, karena di sekolah ini semua kompetensi anak-anaknya dibangun, hard skillnya, soft skillnya, karakternya itu yang utama. Semua sudah dibangun, insya Allah dengan waktu yang saya tadi sampaikan 3 tahun dong waktunya, 3 tahun belajar di sini, nggak boleh lebih ya, hanya 3 tahun saja, insya Allah bisa kita raih semuanya, dan selalu sukses ya Pak ya, tetap jaya. Semaji. Terima kasih sekali Bu. The right place to get success for the future ya Bu, slogan kita. Nah mungkin sekian wawancara bincang-bincang kita dengan Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 dan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cianjur. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Endang Susila Stuti atas kehadirannya. Terima kasih Pak Insinyur Haji Wawan Mawardi atas kehadirannya. Nah,
Yang dapat kita ambil bahwa kegiatan hari ini dari panen karya siswa, pekan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, dan pekan produk kreatif dan kewirausahaan, serta deklarasi anti perundungan, bahwa untuk menjadikan sekolah nyaman, kita berkolaborasi. Mungkin seperti itu, agar siswa kita bisa produktivitas, kreatif, dan mewujudkan profil-profil pelajar yang maksimal mungkin ya, yang Pancasila yang tadi, Wafa. Nah, terima kasih kepada semuanya telah mengikuti kegiatan kita hari ini dan telah menyaksikan podcast kita dengan Ibu KCD dan Bapak Kepala Sekolah. Saya Muhammad Alfi Irfansyah, pamit undur. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa terus saksikan G-Media, medianya warga Semakti, baik di Instagram dan YouTube kita, agar tidak tertinggal informasi seputar di SMK Negeri 1 Cianjur. Saya Muhammad Alfi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.